Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita pada pertemuan yang lalu, surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-7, halaman 556, surat ke-64, surat At-Taghabun, ayat ke-7 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sampai di situ. Ayat yang lalu, tepatnya ayat yang ke-6, bahwa azab atau siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena azab yang sebenar azab adalah di akhirat. Itu semua tidak lain tidak bukan lantaran bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat faqalu abasyaru yahdunana. Karena mereka mengingkari, mendustakan, tidak percaya, bahkan menentang rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan Allah sebenarnya tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan kepada keimanan seseorang. Allah ghani, Allah Maha Kaya, dalam artian tidak berhajat, tidak butuh, tidak memerlukan ketaatan, ibadah, amal saleh. Karena Allah itu ghani. Intinya, jika manusia itu kafir, kekafiran itu akibatnya dia yang akan menanggung. Surat Az-Zumar. Jika dia beriman, beriman itu juga untuknya, manfaat, faedah dan gunanya. Karena Allah tidak berhajat. Itu dia ghani, ghaniun hamid. Jangan kita membangga-banggakan kita beriman kepada Allah. Itu apa dibanggakan kepada Allah? Membanggakan amal saleh, ketaatan. Semuanya untuk kita. Intinya in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, ya berarti kamu akan berbuat baik untuk dirimu. Tapi jika kamu asa'tum, jika kamu buat jelek, buat buruk, buat deraka, bangka, menentang, kufur, ingkar segala macamnya, akibatnya kamu juga yang menanggung. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-7.
diawali dengan za'ama. Za'ama alladhina kafaru. Diterjemahkan oleh para penterjemah, za'ama itu bahasa kitanya mengira. Za'ama itu biasanya terpakai untuk hal yang diragui. Ragu dia, bahkan hampir-hampir tidak percaya. Maka jadilah za'ama. Za'ama alladhina kafaru, mengira. Orang-orang kafir itu allai yubatu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan sama sekali. Yubatsu, kata-kata yubatsu itu diawali dengan lan, namanya lai yubatsu. Kata guru-guru kita dan orang alim, lan itu kata yang dipakai untuk menidakkan selama-lamanya. Jadi kalau begitu mana la yubatsu, tidak akan pernah selama-lamanya, akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi. Ini menurut dugaan, sangkaan, atau apa yang dikira oleh si kafir-kafir itu. Lantaran mereka tidak percaya, menolak, mengingkari, sehingga mereka berlaku di dunia ini seakan-akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena yang bisa mencegah orang berbuat lalim, sewenang-wenang, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan di luar batas, adalah iman. Iman itu pencegah, baik iman kepada Allah, mengimani malaikat yang mencatat, tentu saja mengimani adanya hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban. Kalau itu yang tidak ada remnya, tidak ada penghambat, tidak ada yang akan menahannya. Tapi kalau makin mantap, makin kuat, makin kokoh keyakinan orang bahwa suatu saat dia akan dihidupkan lagi setelah mati oleh yang telah menciptakannya, lalu dipanggil satu-satu, kemudian disidang, diadili, tanya, dimintai pertanggungjawaban, lalu dibalasi. Makin kuat, makin kokoh, makin teguh itu dalam hati orang kepercayaan terhadap itu, makin kuat pencegahnya berbuat jahat. Lebih-lebih orang sedang mati, tempuak sedang di tangan, terpacik di bulunya, nggak ada yang bisa mencegahnya. Harta dengan kita, kekayaan dengan kita, kekuasaan dengan kita, kita punya kekuatan, kita punya anak buah, nggak ada yang bisa mencegah. Kalau manusia juga mencegahnya habis, dibabat semua. Tapi kalau dia punya iman, imannya yang mencegahnya. Makin kuat iman itu, makin teguh dia, makin kuat pula pencegahnya. Nah, sekarang ini yang diingkari. Mereka mengira allai yubatsu, bahwa sekali-kali mereka tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Karena mereka tidak yakin Allah Maha Kuasa. Allah Maha Berkuasa, dan itu bagi Allah gampang, mudah, enteng sekali. Makanya ayat ini diawali dengan menunjukkan kebesaran, kekuasaan, keesaan Allah. Izza'ama alladhina kafaru allai yubatsu, mengira orang-orang kafir itu bahwa mereka tidak akan pernah sama sekali dibangkitkan. Apa dibangkitkan? Jasad baru, jasadnya dibikin lagi. Jasad lama sudah habis, hancur dimakan tanah, lalu dibikinkan jasad baru. Bibitnya bibit lama. Setelah jasad baru dibikinkan, ya diperintahkan lagi ruhnya. Setelah disabut oleh malaikat berada di barzah. Maka ruh-ruh yang berada di barzah
Setelah jasadnya dibikin lagi, ya diperintahkan masuk. Setelah ruh masuk ke jasad, dia hidup. Hidup, bangun. Namanya ba'ats. Arti ba'ats itu hidup lagi. Bangun pagi juga ba'ats. Mengutus, mengirim juga ba'ats. Sekarang ba'ats itu maknanya hidup lagi. Hidup lagi, bangun lagi. Namanya ba'ats. Dihidupkan, dibangunkan lagi. Yub'ats. Orang kita sering memakai kata ini untuk berbangkit. Kenapa berbangkit? Ya, berbangkit itu kan pertama berbangkit dari kubur. Kedua bangkit tidur, dia bangun, bangkit juga. Atau dia duduk tegak berdiri, bangkit juga. Karena bangkit itu bahasa kita. Kalau bahasa Quran ini dia, ba'ats yaumul ba'atsi. Hari kebangkitan bahasa kita. Hari hidup lagi, hari bangun lagi. Hari di mana jasad kita yang tertidur selama ini dibikin lagi, kemudian dimasukkan roh, ya hidup lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liwara a'malahum. Ini yang tidak dipercayai oleh beliau-beliau. Karena beliau-beliau itu menganggap hidup hanya sekali. Kadang-kadang bahasa hidup sekali itu terpakai pula bagi kita. Hidup sekalinya. Tidak boleh dibaca hidup sekali. Berkali-kali Quran mengatakan hidup itu ada lagi setelah ini. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Mati yang pertama kita belum ada. Mati yang kedua kita setelah ada, mati lagi. Hidup yang pertama di dunia, hidup yang kedua sebenar-benar hidup, hidup kekal abadi di akhirat. 2 kali. Jadi jangan bilang-bilang juga hidup hanya sekali. Itu kepercayaan orang yang tidak beriman. Nah, hidup yang sebenar hidup itu di akhirat. Namanya darul hayat. Hidup yang sempurna. Di dunia tidak sempurna hidup. Nah, ini yang tidak dipercayai. Lantaran tidak percaya, itu tadi. Tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghambat. Qul, katakan ya Muhammad, ini perintah awal kepada Nabi Muhammad, qul. Katakanlah kepada mereka yang seperti ini, qul. Bala. Ini bantahan namanya. Qul, katakan ya Muhammad kepada Nabi Muhammad, laisal amru kama za'antum. Bukan seperti apa yang kamu kira begitu. Atau sebagaimana yang kamu anggap, kamu yakini tidak ada hidup lagi. Bukan. Pasti hidup lagi. Ini bala, kalimat yang membenarkan. Diawali dengan tidak. Katakanlah, persoalannya bukan sebagaimana yang kamu yakini seperti itu. Tidak. Benar pasti. Bahwa kita akan dihidupkan lagi. Aku, kamu semua. Makhluk ini akan dihidupkan lagi. Bala, benar. Pasti akan dihidupkan lagi. Warabbi, dan aku bersumpah demi Tuhanku. Warabbi, demi Rabbku. Orang terjemahkan bahasa kita, Rabb itu Tuhan. Demi Rabbku, yang menciptaku, yang memelihara, melindungi, menjagaku, yang mengasuh, yang mendidikku, dan seterusnya. La tub'atsunna. Ada di situ kata-kata la tub'atsunna. La itu ditambah pula di belakangnya nun pakai tasydid. Ini menekankan. Bahkan diawali dengan sumpah. Wa Rabbi, demi Tuhanku.
la tub'atsunna, benar-benar sungguh pasti, la tub'atsunna, asal katanya kan tub'atsu, engkau akan dibangkitkan, engkau akan dihidupkan, akan dibangunkan lagi, akan dibikinkan jasad baru lagi, akan dikembalikan roh lagi, itu tub'atsu. Kemudian tambah la, tambah nun di belakang, pasti demi sungguh, benar-benar akan dibangkitkan. Summa, kemudian setelah itu, la tunabba'unna bima amiltum, sama dengan tadi, asal katanya tunabba, kemudian ditambah dengan lam, dan di belakangnya ada nun yang bertasdid. Maka mana gitu? Kemudian demi sungguh pasti, benar-benar tunabba, akan diberitakan, akan diberitakan atau diberitahukan kepada kamu bima amiltum. Ma amiltum, apa saja yang kamu lakukan. Kata-katanya ma umum, apa saja yang kamu lakukan akan diberitakan lagi, lengkap, tidak satu pun yang tidak disampaikan. Sehingga dalam sekian banyak ayat, salah satunya dalam surat Kahfi, ketika dibagikan kitab catatan yang telah dicatat oleh malaikat, lalu mereka ini bilang nanti di akhirat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Intinya ketika kitab catatan yang telah ditugasi dan diperintahkan kepada malaikat, itu malaikat raqib atid atau kiraman katibin, untuk menulis, mencatat semua yang dilakukan oleh manusia, tidak satu pun yang luput. Ketika kitab itu dibagikan, kita tidak perlu pula tahu kitabnya bentuknya apa, terbikin dari apa, dan seterusnya. Ketika itu mereka bilang, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Bukan tidak percaya, tapi perkataan kitab apa ini itu menunjukkan mereka terkejut, tercengang, campur takut, ngeri melihat kitab itu. Semuanya datanya ada, la yughadiru saghiratan. Di sini terdapat semuanya yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar. Wa wajadu ma amilu hadira, dan wajadu mereka dapati ma, wajadu ma amalu, apa saja yang mereka lakukan, ma amilu, apa saja yang mereka lakukan, hadir, hadir ada di kitab itu. Itu salah satu bentuk cara diberitahukan. Jadi diberitahukan kepada kamu lagi di hari itu, tidak ada yang tidak diberitahukan. Ketika itulah mereka baru sadar, karena mereka tidak dapat pungkiri, bahkan mulut mereka yang masih mengoceh, masih mengomong, masih mendebat, masih membantah. Nanti dalam tafsiran surah Yasin juga diungkapkan oleh beliau Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di situ dijelaskan bahwa karena mulut manusia ini tidak berhenti juga ngomong, membantah, tidak percaya, menolak, mengingkari kitab catatan dan saksi-saksi,
berani mereka berdebat di hadapan Allah, ini kepandaian malaikat saja ini. Catatan-catatan tak benar. Saya tak terima. Silakan rujuk nanti tafsir Yasin. Ketika itu manusia masih diizinkan mengomong, bantah. Jadi kalau di akhirat saja manusia masih berani mendebat, membantah, apalagi di dunia. Catatan malaikat, tidak percaya deh. Ada foto di situ. Ada tayangan di situ. Lengkap data yang paling lengkap data malaikat. Tidak percaya, mesti ngomong mentah. Nah, tiba-tiba mulut mereka tidak bisa bicara. Namanya dikunci. Ya, tentu kita tidak harus membayangkan kunci itu seperti gembok. Artinya mulut mereka tidak bicara lagi. Mulut yang tulang yang lidah yang tidak bertulang, yang gampang bicara ke sana ke sini tutup, artinya tidak bisa bicara. Ketika itulah berbicara, bersaksi, bercerita kulit mereka, tangan mereka, kaki mereka. Mereka tidak bisa bantah lagi. Karena itu anggota badan mereka. Intinya di hari kiamat mereka masih bantah Allah. Tidak percaya dia. Kapan? Ketika diberitahukan, ketika disampaikan apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan orang-orang ini tidak kita. Orang-orang yang mendebat, membantah ini tidak kita. Kalau kita orang selesai kita. Membantah saja sudah kena. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Ujung ayat 7. Wa dzalika dan yang demikian itu. Apa itu dzalika? Itu. Yang demikian itu apa? Hari kebangkitan itu. Dzalikal ba'ats wal jaza. Itu apa? Itu kebangkitan hidup lagi. Itu apa? Itu pembalasan. Itu apa? Itu diungkapkan semua sepak terjang kamu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Semuanya dibangkitkan hidup lagi, dipanggil, disidang, ditanyai, diadili, diberitakan, dinampakkan semua apa yang telah dilakukan oleh manusia, dihisab sekian banyak orang, disidang semua orang. Bagi Allah itu yasir. Zalika itu semua atas Allah gampang. Yasir itu bukan yusrun. Kalau yusrun mudah. Yasri kemudahanku. Yusrun kemudahan. Tapi ini yasir. Takaya amat gampang, amat mudah. Tidak sulit bagi Allah karena Dia Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha Berkuasa. Tidak ada yang tidak bisa. Dia kudrah. Yasir bagi Allah. Jadi ayat ini mendebat, membantah, sekaligus memastikan. Mendebat, membantah orang yang tidak percaya dan memastikan adanya kehidupan akhirat diawali dengan kebangkitan, adanya hari hisab dan pembalasan. Semua itu bagi Allah yasir. Untuk itu fa'aminu. Kelanjutan ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna. 3. Maka oleh sebab itu pertama aminu 1. Berimanlah kamu. Yakin dan percayalah kamu kepada Allah. Dan kepada Rasulnya 2. Dan kepada Nur Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran adalah Nur. An-Nur, cahaya.
Karena Al-Quran itu bagian cahaya. Bagi orang yang berjalan di tengah gelap gulita, dia butuh cahaya untuk menuntunnya berjalan. Dunia ini gelap. Sehingga karena dunia gelap, orang kehilangan arah, kehilangan pedoman, kehilangan bimbingan. Turun Al-Quran menerangi. Orang tidak tahu apa maksud hidup, tidak mengerti untuk apa mereka dihidupkan dan apa yang akan mereka lakukan dalam hidup. Kemana lagi setelah hidup? Bingung. Seakan-akan mereka berada di tengah gelap gulita. Turun Al-Quran menerangi. Bernamalah Al-Quran Tun-Nur, cahaya. Tentu juga mencahayai jiwa, mencahayai hati yang gelap gulita. Sehingga orang yang jauh daripada cahaya, gelap dia. Bila keluar api itu orang awal. Makin jauh daripada api, makin dingin. Makin jauh daripada cahaya, makin gelap. Makin jauh orang daripada Al-Quran sebagai sumber cahaya kehidupannya, ya makin gelap dia. Makin kabur. Sehingga wajar saja bagi orang tertentu sawah kau nak pemetang. Hijau aku nak bersaga bagi mereka. Karena cahaya itu tidak ada, kabur saja semuanya. Yang tahu batasan-batasan adalah orang yang dapat cahaya. Tahu dia batasan-batasan. Orang yang tidak dapat cahaya tidak tahu dia batasan hidup. Kita baca je lah bahasa tu, walaupun ambo nak suka, Senayan ni hari. Maka nak suka ambo tu sebab kampung ambo pakai Senayan. Nak suka pun. Tapi bala lah menjadi bahasa awak kan. Senayan ni hari tadi. Artinya tidak ada yang menghalangi, karena dia gelap. Orang gelap, ada datang. Jadi orang nan hari Senayan ini kepanjang sehari tidak bersaga, tidak pematang, orang nak bercahaya. Tiga, beriman kepada Allah, meyakini, membenarkan dalam hati, dibuhul, dikokohkan, dipancangkan teguh dalam hati kepercayaan itu kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 4, kata beliau-beliau. Iman kepada Allah, wujud Allah, Allah itu ada. Iman kepada Allah sebagai yang mencipta, yang menguasai, yang memelihara, yang menjaga dan seterusnya. Rabb. Iman kepada Allah karena dialah yang berhak, satu-satunya yang berhak disembah. Iman kepada Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. 4. Iman kepada Rasul, berarti kita harus mengakui beliau sebagai utusan Allah, hamba Allah yang Allah utus untuk menuntun kita, karena dia kepada beliau lah diturunkan cahaya. Seakan-akan beliau lah yang menyenteri kehidupan kita, mengarahkan cahaya. Dan iman kepada Nur, Alkitab, Al-Quran yang telah Allah wahyukan, berarti kepada yang sedang kita baca ini. Ini sumber cahaya. Bagaimana beriman kepada Alkitab? Banyak penjelasan ulama, kita ambil salah satunya. Beriman kepada kitab, meyakini ini petunjuk Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan dunia, dan dilaksanakan isinya. Lalu bagaimana caranya? Bacalah, pahami, pelajari, renungkan apa petunjuknya. Kalau hanya sampai tingkat membaca, belum tahu kita petunjuknya. Kalau tingkat membaca, namanya dapat pahala, hati tenang. Pahala dapat, hati tenang. Ada fadilahnya.
Ada keutamaan itu membaca. Maka siapa yang hanya membaca dan tidak tahu artinya, apalagi tafsirannya, dia belum sampai kepada petunjuk. Belum sampai kepada petunjuk. Ini tujuan Al-Quran itu kan sebagai hudan, petunjuk. Jadi kalau bahasa pasarnya, sepeda itu dibeli untuk mengantarkannya kepada maksudnya. Atau motor dibeli mengantarkannya kepada kemana dia hendak pergi. Tapi sepeda aku kalau dilap-lap kepanjang sah. Dibasuh dilap-lap dianduan. Keluar lo basuh dilap. Untuk motor. Tidak pernah bermanfaat berfungsi baginya motor itu untuk menyampaikannya kepada tujuan. Maka kebanyakan manusia sampai situ. Ini saya sarikan daripada kata Ibnul Qayyim. Kebanyakan manusia dia hasik di sarana, tapi sarananya tidak dipakainya untuk mengantarkannya kepada tujuan. Intinya, banyak manusia-manusia hanya membaca-baca Al-Quran, kemudian menghafal, bukan menyalahkan, tapi banyak orang sampai di situ. Membaca disuruh, menghafal apalagi. Tapi kalau sampai di situ belum sampai kepada petunjuknya. Nah, baru saja dibuka Al-Quran isinya begitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Bagaimana orang mungkin akan sampai kepada hudannya kalau dia tidak pernah mempelajari isinya, mengetahuinya. Tentu lewat ta'lim lah. Nah, ketika ini jadi berimanlah kamu kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian berimanlah kamu kepada Rasul yang diutusnya. Lalu berimanlah kepada Al-Quran. Itu sebagai cahaya yang akan mencahayai, menerangi jiwamu, kehidupanmu dan duniamu. Juga mencahayai nanti alam kuburmu. Dan juga mencahayai nanti kehidupan akhiratmu, bahkan juga sebagai cahaya yang akan dipakai untuk melewati sirat sampai ke seberang jahanam. Berimanlah kepada sini, kepada nur alladzi anzalna, yang telah kami turunkan kepada hamba kami melalui malaikat yang telah ditugaskan. Diturunkan secara bertahap, beransur-ansur, supaya kamu dapat mempelajari dan memahaminya. Ini perintah. Selagi orang tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, maka dia dalam kegelapan. Kegelapan hidup. Di samping kegelapan hati, dia berada dalam kegelapan. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan dalam hidup. Tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan kemana setelah hidup. Kita syukur kita. Termasuk orang yang Allah beri kita petunjuk. Sehingga kita itu hidup mengerti mengapa hidup. Kalau tidak ada, ya samalah kita dengan makhluk hidup lain. Makan tercirik lelok saja. Ini berkali-kali saya sampaikan. Hidup bagi orang yang tidak ada petunjuk, ya 5. Makan, lelok, tercirik, bagalui-galui, malapen napasu. Walaupun dia profesor, intelektual, pakar, segala macam. Kalau tidak ada cahaya ini, hidupnya 5. Dan disibukkannya satu hari 5 kena. Karena bagi mereka hidup lahir sampai ke kubur 5 saja. Lahir sampai ke kubur 5. Mencari makan. Di orang Minang lah, kata-kata.
mencari paruik nak kebisi, pengguang nak kebasau. Kalau itu saja hidup, ya kalau basok kasawa, ndak jadi orang nak bisa aja, ndak sekolah nak bisa aja. Bukanan kaji lalamu siko lundi pun ndak sekolah, gapu aja. Dalam tanah, kulit tentadu di batang pokat, di batang parawai kadang-kadang ndak sekolah. Kalau hanya hidup untuk makan, untuk bermain-main kuciang salah, jadi si Oyen kuciang. Dah tu, sudah makan tu ngoleh-ngoleh lalu udah gali kuciang lah. Kan itu ide. Buangnya di mata serak saja, jadi binatang buas lah kita. Sebab binatang buas itu kerja membatasi daerahnya, mengasih batasan daerahnya. Binatang buas sajak daripada wawau itu tidak sebentar pipis dan jantan. Kan memberikan batasan daerah teritorinya. Singa. Jadi itu salah. Kalau hanya hidup untuk itu, ya, sungguh sia-sia hidup menjadi orang. Itu keduanya iman. Itu iman. Nah, kita syukur ada keimanan, dapat petunjuk. Tinggal kita lagi mempertahankan keimanan itu. Bahkan ditambah-tambahlah. Sebab iman itu bisa bertambah, bisa kurang. Yazidu wa yanqus. Dia bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ta'lim ini bertambah dia. Makin tidak kita rawat, makin kurang. Intinya balik, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dengan keimanan yang benar. Karena pengakuan iman itu ada konsekuensinya kan. Berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga harus ada tuntutannya di balik pengakuan iman. Dan beriman kepada kitab yang disebut dengan Nur juga dibuktikan iman kepada kitab. Iman kepada Rasul dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Tentu juga belajar apa yang akan diikuti. Iman kepada kitab yang turunkannya juga harus mempelajari kitab ini, di samping mempelajarinya tentu mengamalkannya. Kata beliau Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yang terkenal jilid 1, iman kepada kitab ini 4. Di samping meyakini, membaca. Itu adalah membaca. Kemudian mentadaburi, mempelajari isinya, mengamalkan dan menyebarluaskan. Nah, di kita tingkat berapa baru entahlah. Inti kaji kita sesubuh ini, pertama, bahwa orang-orang kafirlah yang tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan gampang bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Satu. Yang kedua, kehidupan setelah mati. Itu kehidupan akhirat adalah suatu kepastian. Ada sekian banyak dalil-dalil yang telah dipelajari. Kepastian yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, bagi Allah semuanya gampang. Semuanya mudah. Bukan hanya menghidupkan kita lagi. Semuanya mudah. Semuanya gampang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakunu. Gampang saja. Karena dia punya iradah. Dia kudrah, dia iradah. Termasuk menghidupkan kita yang sudah mati tidak sulit. Lihatlah tanam-tanaman itu kata Allah. Bumi yang tandus, yang gersang, turun air, hidup tanaman, gitu, gampang, mudah. Kemudian kesimpulan berikutnya, pengakuan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab itu harus dibuktikan. Karena setiap pengakuan ada tuntutan di balik pengakuan itu. Lebih-lebih beriman kepada Quran tidak hanya dibaca. Dan maaf, tidak hanya dihafal. Diperintah kita membaca, diperintah menghafal, tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Supaya tahu kita apa petunjuknya, supaya dapat cahayanya.
Karena perintah-perintah Allah, larang-larang Allah, aturan-aturan syariat dalam Quran tidak bisa tidak dipelajari. Tidak bisa kita apa yang akan dijalankan. Dan terakhir dijelaskan juga bahwa semua dan apa saja yang kita lakukan di dunia ini Allah mengetahuinya, khabir. Allah mengenalnya. Sampai sedalam-dalamnya tidak ada yang luput bagi Allah, itulah khabir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat cahaya. Cahaya sehingga kita berada dalam keadaan terang benderang, jelas jalan yang kita ditempuh, alamat yang ketujuh. Itu ada Al-Quran. Sekian kaji kita subuh hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.